Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sarvina dari kelompok 24. Di sini saya akan membahas tentang kejadian yang lagi marak terjadi, yaitu pinjaman online ilegal. Nah, pinjaman online ilegal ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yuk kita mulai saja ke permasalahan pertama, yaitu kenapa sih seseorang bisa terlibat dalam pinjaman online ilegal. Seperti yang kita ketahui, tingkat literasi di Indonesia masih sangatlah rendah. Hal ini juga membuat informasi tentang keuangan dan manajemen yang diterima atau yang dimiliki seseorang juga rendah, sehingga membuat mereka mudah terlibat dalam pinjaman online. Yang kedua, sifat konsumtif yang masih melekat pada masyarakat. Nah, sifat konsumtif ini akan membuat seseorang senang membelanjakan uang mereka tanpa pertimbangan yang matang. Tentunya hal ini membuat pendapatan yang mereka terima menjadi lebih sedikit atau lebih kecil dari pengeluaran yang akan mereka keluarkan. Yang ketiga, karena pinjaman online merupakan euforia dari teknologi pada zaman sekarang ini. Walaupun bukan inovasi yang sangat baru, namun pinjaman online masih terbilang cukup baru dan masih banyak iklan-iklan pinjaman online di media sosial ataupun media digital saat ini. Keterdesakan untuk memenuhi suatu kebutuhan seperti membiayai sekolah juga bisa menjadi faktor seseorang terlibat dalam pinjaman online. Nah, Hal-hal itu merupakan faktor kenapa seseorang yang sudah memiliki niat untuk meminjam pinjaman terlibat dalam pinjaman online ilegal. Namun ada pula faktor yang menyebabkan seseorang yang awalnya tidak memiliki niat sama sekali untuk meminjam uang, terlebih meminjam uang di situs online, malah terjebak dalam pinjaman online ilegal. Hal ini terjadi di salah satu desa di Garut, di mana ratusan warganya terlibat pinjaman online ilegal, bahkan mereka merasa tidak pernah mendaftarkan diri mereka di perusahaan pinjaman online tersebut. Hal ini terjadi karena kebobolan data pribadi. Jadi, tingkat kewaspadaan kita dalam menjaga data pribadi juga akan menjadi faktor kenapa seseorang bisa terlibat di dalam pinjaman online ilegal. Nah, kenapa sih kita harus menghindari pinjaman online ilegal? Yang pertama, tentunya karena kontrak yang dimiliki oleh perusahaan pinjaman online ilegal tidaklah jelas. Terkadang bunga yang mereka berikan bisa saja tiba-tiba naik di tengah proses pembayaran hutang, dan kantor pusat pelayanannya pun tidaklah jelas lokasinya, sehingga akan mempersulit kita dalam mencari informasi ataupun mengajukan keluhan tentang pinjaman online yang sedang kita lakukan. Yang kedua, bisa saja data pribadi yang kita miliki disebarluaskan. Yang ketiga, ancaman dapat diberikan kepada pihak yang menerima pinjaman dari pihak pemberi pinjaman. Ancaman itu bisa berupa fitnah ataupun penipuan, bahkan pelecehan seksual. Yang keempat, karena kita memberikan kontak darurat untuk pinjaman online tersebut, bisa saja pihak pemberi pinjaman malah menagih hutang kita kepada kontak-kontak darurat yang kita berikan. Nah, cara kita untuk menghindari pinjaman online ilegal yang pertama, jika kita benar-benar membutuhkan pinjaman uang dan terdesak pada saat itu, kita bisa mencek perusahaan yang ingin kita percayai di website resmi OJK. Kita bisa mencek apakah perusahaan pinjaman online tersebut sudah terdaftarkan atau belum. Yang kedua, kita bisa memastikan apakah kontrak-kontrak mereka, syarat dan ketentuannya sudah transparansi dan apakah bisa kita pertanggungjawabkan. Namun jika kita sudah terlanjur terlibat di dalam pinjaman online ilegal, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Seperti kita dapat mengevaluasi dan menganalisis utang-utang yang kita punya, lalu menyusun rencana pembayarannya. Nah, jika memungkinkan, kita dapat melakukan negosiasi kepada pihak perusahaan, dan janganlah malu untuk meminta pertolongan
baik itu lembaga ataupun orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang pastinya janganlah menutup utang pinjaman online kita saat ini dengan utang pinjaman lainnya. Karena itu seperti gali lubang tutup lubang. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa lebih berwibawa, lebih bijaksana dalam memilih keputusan kita, terkhususnya di pinjaman online saat ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.